Selanjutnya juga kita akan berziarah ke Raudhah. Raudhah dalam hadis disebutkan antara mimbarku dan rumahku Raudhatul minar jannah. Artinya adalah antara mimbar dan rumah Rasulullah terdapat taman surga. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau keluar rumahnya dan masuk ke dalam masjidnya, beliau melihat sahabat-sahabatnya sedang beraktivitas membaca Al-Quran, sholat, dan beliau mengucapkan ini adalah taman-taman surga. Insya Allah ini salah satu tempat yang ada di surga. Nanti Bapak dan Ibu sekalian akan diberikan kesempatan oleh pemerintah kita, kalau tidak ada halangan, akan dinyatakan pemerintah kita setiap jamaah bisa memasuki satu kali melalui tasreh namanya, atau surat izin masuk Raudhah. Diikuti jadwalnya, perempuan kapan jadwalnya, laki-laki kapan jadwalnya, tidak bersamaan. Perempuan biasanya itu malam setelah sholat isya, kalau laki-laki biasanya setelah sholat asar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita juga ada ziarah nanti di sekitaran Masjid Nabawi. Terdapat beberapa tempat-tempat bersejarah, di mana di dekat Masjid Nabawi terdapat taman-taman, kemudian juga ada masjid-masjid yang dulunya berdasarkan sejarah merupakan rumah dari para sahabat. Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, kemudian ada Masjid Umar, ada Masjid Umamah, dan nanti kita juga insya Allah khusus bapak-bapak bisa mengunjungi makam Baqi. Kalau di Arab Saudi ini untuk ibu-ibu tidak diperkenankan untuk memasuki komplek pemakaman. Di Arab Saudi ini ibu-ibu tidak diperbolehkan masuk ke komplek pemakaman. Yang boleh masuk hanya bapak-bapak. Ini sudah aturan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi yang bisa berziarah masuk ke dalam itu hanya bapak-bapak. Kemudian ketika berziarah apa aktivitas kita? Tentunya kita berdoa kepada Allah, mengirim Al-Fatihah. Apabila nanti kita mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW, aktivitas yang sederhana yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu sekalian adalah membaca surat Al-Fatihah. Insyaallah bisa semua, dan bersolawat, mengucapkan salam. Ketika nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kemudian di komplek makam tersebut juga terdapat makam sahabat Umar bin Khattab, maka ucapkan juga salam Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ada juga makam Abu Bakar, maka ucapkan juga salam Assalamualaikum ya Abu Bakar, dan membaca Al-Fatihah. Doanya apa? Kalau bingung baca doa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah itu kan doa. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah perjalanan kita ini tidak lama. Hanya sekitar setengah jam. Kita akan memasuki komplek perhotelan di Madinah. Madinah ini terus berhias. Kota ini memang benar-benar bercahaya. Kalau ada kesempatan, kuat tenaga, bisa keliling-keliling komplek perhotelan Madinah. Selain bisa beribadah, mungkin ada yang ingin dilihat-lihat, merasakan ketenangan Madinah. Tidak terasa, hanya 8 hari. Maka manfaatkan betul Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan di sini tentunya memperbanyak rukuk dan sujud, artinya sholat dan berdoa.
Bapak dan Ibu sekalian, karena kita sudah memasuki kota Madinah, mari sama-sama kita membaca doa memasuki kota Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Hada haramu haram rasulika rasulika waj'alhu waj'alhu wiqayatan li minan nari minan nari wal amanatan wal amanatan minal adabi wasu'i al ihsani al hisab al ihsani wal hisab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian nanti kalau misalnya masuk masjid, kami ingatkan untuk selalu melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu dan membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Karena pintu masjid itu banyak. Ada pintu keberkahan, pintu rezeki, maka kita mohon kepada Allah untuk membuka pintu-pintu rezeki tersebut dengan kita memasuki masjid. Apalagi di sini Masjid Nabawi, apabila